Shalom saudaraku, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, ya Tuhan, kami mensyukuri berkat Tuhan yang kami peroleh di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan ini, kekuatan, penyertaan, dan kesehatan yang kami peroleh. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh selalu mengajari kami dan menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang kekasih, adakah di antara kita yang mengetahui apa yang akan kita alami di hari esok? Adakah di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita di minggu depan, di bulan depan, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya? Adakah kita yang mengetahui apa yang akan kita rasakan? Apakah kita akan selalu sehat atau kita akan sakit? Apakah kita akan berhasil atau kita akan gagal? Apakah kita akan bersuka cita atau apakah kita akan kecewa? Tentu tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan kita alami dalam hidup kita di hari esok. Namun tak jarang saudaraku, inilah yang sering sekali membuat kita khawatir dalam hidup ini. Sering sekali kita khawatir dengan perekonomian kita. Apakah perekonomian kita ini akan semakin membaik atau perekonomian kita akan semakin hancur? Kita sering khawatir tentang keluarga kita, bagaimana dengan anak-anak kita. Apakah besok mereka bisa melanjutkan sekolahnya, berhasil membawa kebanggaan bagi keluarga atau tidak sama sekali. Ada sebagian yang khawatir dan takut dengan kesehatannya. Apakah dia akan sembuh atau dia tidak akan sembuh. Ada banyak yang khawatir tentang kehidupannya. Perekonomian, pekerjaan, hubungan-hubungan dan statusnya banyak membuat orang-orang khawatir dan tidak bersuka cita dalam hidupnya. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus ingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa Rasul Paulus melarang kita untuk jangan khawatir? Mengapa kita dilarang untuk khawatir, saudaraku? Karena rasa khawatir membuat kita akan meragukan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Rasa khawatir akan membuat kita untuk tidak bahagia. Rasa khawatir akan membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Dan rasa khawatir akan membuat kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan dan tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Untuk itu Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Namun mengatasi rasa khawatir itu dikatakan lagi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Mengatasi rasa takut dan mengatasi rasa khawatir dalam hidup ini, renungan kita katakan, mari nyatakanlah segala hal keinginanmu, segala hal yang kau khawatirkan, segala hal yang kau butuhkan, segala hal yang kau perlukan dalam hidupmu, nyatakanlah kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Mengapa kita harus berdoa kalau memang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Mengapa kita harus berdoa kalau memang Tuhan tahu apa yang kita rasakan dan yang kita alami dalam hidup kita ini? Saudaraku, berdoa adalah bentuk bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi, mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita.
Kalau Paulus katakan marilah kita berdoa, nyatakan segala hal apapun yang kau perlukan kepada Tuhan di dalam doamu. Karena doa orang percaya itu sangatlah besar kuasanya. Doa dapat memberikan semangat kepada kita. Doa dapat memberikan kekuatan kepada kita. Doa dapat menuntun kita kembali berpengharapan yang hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah lepas hidupnya dari yang namanya berdoa. Dan saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Dia mengenal kita, Dia mengetahui, dan Dia maha mengenal kita semua. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan mengenal kita jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Untuk itu saudaraku, jangan pernah khawatir dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Tapi ingatlah, atasi ketakutanmu, atasi kekhawatiranmu dengan menyampaikan segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan mengucap syukur selalu dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menuntun dan mengajari kami, bahkan mengingatkan kami agar jangan khawatir dalam hidup ini. Sekalipun ada banyak hal yang harus kami pikirkan, mungkin ada banyak hal yang kami pergumulkan dalam hidup ini, kesulitan, tantangan, baik perekonomian, baik pekerjaan, baik keluarga, baik anak-anak, baik hubungan kami. Ada banyak hal Tuhan, bahkan kesehatan kami juga mungkin menjadi beban bagi kami. Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami, jangan khawatir, tapi nyatakanlah segala yang Kau butuhkan, segala yang kami perlukan kepadamu Tuhan dalam doa dan permohonan. Ajari kami untuk selalu mengandalkan iman, kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mengetahui bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup dan mampu melakukan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu dan juga Parhaladomu. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit dan Parhaladomu yang sedang sakit, tuntunlah kami semua Tuhan. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, berikan penghiburan Tuhan, pengharapan yang hidup bagi mereka yang sedang berduka. Biarlah kami selalu mengandalkan iman kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hari ini kepadamu, ajar dan tuntunlah kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.